Pagi Bu Mila, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, ucap Pak Samsul langsung menyapa telingaku. Apa Ibu bisa segera datang ke pos satpam? Ada masalah apa lagi ya Pak? Tanyaku sambil terkejut. Tidak ada Bu, hanya saja seseorang ingin bertemu dengan Bu Mila. Siapa ya Pak? Namanya Bu Yuni. Beliau mengaku ibu kandungnya Arum. Baik Pak, setelah ini saya akan ke sana. Pak Samsul memutuskan sambungan telepon setelah mengucapkan salam. Ibu menunggu di pos keamanan. Dia menatapku begitu emosi saat melihatku datang. Hanya saja dia masih berusaha menahan diri, setidaknya di depan orang lain. Berbeda dengan Arum yang cenderung cepat meledak. Tak peduli apapun situasi dan kondisinya. Merasa sungkan pada Pak Samsul, aku mengajaknya berbicara di taman sebelah mall. Ada apa ya Bu? Tanyaku sambil mengulas senyum di bibirku. Mila, bebaskan adikmu, jawabnya cepat. Ibu memerintah atau meminta tolong? Ucapku dengan sedikit menahan amarah. Apa bedanya? Cepat bebaskan Arum. Tega kamu ya sama adik kandung sendiri. Nada suaranya mulai naik. Siapa suruh dia mengganggu usahaku? Jauh-jauh ke sini hanya membuat onar, bikin malu. Protesku tak mau kalah. Sudahlah Mila, jangan menghakimi adikmu, bebaskan dia. Jangan sampai gara-gara lelaki kalian tak akur seperti ini. Harusnya ibu katakan kalimat itu pada Arum, bukan padaku. Balasku kesal. Tolong Bu, jangan selalu berlebihan membela Arum. Biarkan si Arum itu belajar menerima hukuman atas kesalahannya. Gara-gara pria itu kamu jadi kejam pada Arum. Stop Bu, berhenti menyalahkan siapapun. Ini murni kesalahan Arum. Dia sudah menganiaya karyawanku Bu. Karyawan itu hanya orang lain, Mila. Sedangkan Arum itu adikmu. Siapapun Arum, aku tidak peduli, pungkasku akhirnya. Kalau ibu ingin Arum bebas, bebaskan dia sendiri. Silakan ibu korbankan semua yang ibu punya untuk membela anak kesayangan ibu itu. Meskipun dia telah berkali-kali melempar aib ke wajah ibu. 3 hari kemudian setelah kedatangan ibu, aku terkejut dengan suara, "Hai Mbak," ucap Arum dengan ramah. Mila, ibu tersenyum tak kalah manis dengan putri bungsunya. Ada apa lagi Bu? Tanyaku dengan enggan. Kutinggalkan laporan penjualan yang sedari tadi menyita perhatianku. Ibu hanya ingin mengunjungi kamu saja Nak. Kami berdua ke sini untuk mengajak makan siang Mbak Mila, ucap Arum dengan tersenyum ramah. Aku memandang mereka penuh selidik. Apa mungkin dengan dipenjarakan sebentar, Arum sudah sadar? Rasanya terlalu mustahil. Kemudian kami bertiga melangkahkan kaki menuju restoran. Di restoran setelah memilih-milih menu, akhirnya Arum mengeluarkan suaranya. Mbak, aku boleh ngomong sesuatu? Dari tadi kamu juga sudah ngomong, apa aku melarang? Sahut Mila ketus. Mila, adikmu tanya baik-baik, tegur ibu lembut. Mbak, boleh kan aku kerja di sini? Arum mengabaikan raut masamku. Asal bukan di tokoku, imbuhku seketika. Senyum keduanya lenyap. Apa kamu mau adikmu luntang-lantung cari kerja di sini sendirian? Tapi Bu, tokoku tidak membutuhkan karyawan baru, apalagi tukang buat onar seperti Arum. Wajah Arum mulai memerah. Ibu menggenggam tangannya erat. Kalau begitu kamu bisa kan bantu Arum cari kerja di sini? Ibu masih belum menyerah. Kenapa mereka bersikeras sekali? Batinku dalam hati. Sebenarnya ada lowongan di sini. Itu kalau Arum mau. Jadi cleaning service. Pasti Arum gak bakal mau kan? Mau Mila. Arum pasti mau kerja apa saja, asal dia bisa tinggal bareng sama kamu ya. Maaf Bu, tidak bisa, tolakku lagi. Di sini banyak kos, Arum bisa tinggal di sana. Tapi kasihan Arum Mila. Memang ibu kasihan padaku saat mengusirku dulu, potongku kesal. Enak saja aku disuruh menampung perusuk ini di rumahku. Sudahlah Nak Mila, kejadian itu kan sudah lama. Lupakan semuanya. Mari kita mulai
Dari awal lagi hubungan keluarga kita, ucap ibu dengan entengnya. Dia pikir aku manusia yang tak memiliki perasaan. Rasa sakit waktu pengusiran beberapa tahun yang lalu masih sangat sakit dan membekas dalam ingatanku. Arum pada akhirnya memutuskan menerima tawaran kerja dariku. Berhubung butuh tenaga mendesak, Arum bisa langsung bekerja tanpa melewati tahap penerimaan kerja yang berbelit-belit. Aku juga sudah menyiapkan kamar kos untuk dia tinggal, tentu yang lokasinya dekat mall agar bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ibu langsung pulang karena tak mungkin meninggalkan cucunya berlama-lama hanya bersama ayah. Tinggal Arum di sini sendiri. Aku ingin lihat bisa apa dia tanpa bantuan ibu. Sejauh ini aku belum bisa membaca rencana mereka. Aku yakin Arum tak akan melepaskan ambisi dan dendamnya begitu saja. Pasti ada alasan kenapa Arum ingin sekali menetap di kota ini bersamaku. Yang bisa kulakukan hanya menambah kewaspadaan. Saat jam istirahat, Arum tiba-tiba menghampiriku. Mbak Mila, aku capek, keluhnya. Kerja ya capek, Rum, baru hari pertama juga, sautku santai. Aku nggak kerasan, Mbak. Arum mulai merengek. Terus kamu mau kerja apa? Ijazah kamu cuma kejar paket C. Sepulang dari toko, aku segera membersihkan diri dan segera menunaikan kewajibanku sholat 4 rakaat karena waktunya sudah mepet. Setelah selesai sholat, aku mengambil camilan dan duduk di ruang tamu. Beberapa menit kemudian ada suara salam dari luar pagar. Assalamualaikum, Mila, assalamualaikum, seru mereka secara bersamaan. Aku pun melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Mas Dika dan Mas Bagas. Kamu hari ini sibuk nggak, Mila? Tanya mereka bersamaan. Enggak, aku hari ini di rumah saja. Kenapa? Jalan yuk, ucap mereka berbarengan. Maksudnya kita pergi bertiga, ucapku sambil tersenyum kepada mereka, sambil tertawa kecil melihat reaksi mereka yang konyol. Sebenarnya aku mau mengantar titipan dari ibuku untuk kamu, Mila. Mas Dika mulai berbicara. Ini buah-buahan buat kamu, Mila. Mas Dika kembali duduk di sofa setelah mengambil titipan ibunya di mobil. Jaga kesehatan kamu ya, Mila. Di sini kamu sendirian, jauh dari keluarga, ucap Mas Dika kembali. Ada aku di sini yang siap menjaga, Mila, ucap Andre tiba-tiba memutus perkataan Mas Dika. Mas Dika menatapnya dengan tatapan yang tak suka. Memangnya kamu siapa? Kamu belum tahu? Aku calon suami Mila, ucap Bagas membalas dengan sengit. Perdebatan di antara mereka langsung terhenti ketika Arum keluar dari kamarnya. Kok Arum sudah bebas, Mila? Tanya Mas Dika begitu Arum sudah hilang dari pandangan. Iya Mas, ditebus ibu, ucapku datar. Memangnya ibumu? Kalimat Mas Dika terjeda akibat kemunculan ibu dari kamar yang sama. Loh, Bu Yuni di sini juga. Ada Nak Dika, ucap ibu menyapa dengan ramah. Mas Dika dan Mas Bagas bergantian menyalami tangan ibu dengan takzim. Ibu menyambutnya sambil tersenyum ramah. Ibu ke belakang dulu ya, Nak. Mau bersih-bersih. Ibu kemudian mengikuti jejak Arum ke belakang.